saya Dr. Aira, silakan duduk Ibu. Ya, silakan. Baik Ibu Andin, ketemu dengan saya Dr. Aira, dokter yang hari ini akan membahas tentang apa yang telah kita lakukan selama ini. Jadi Ibu sudah beberapa kali ya datang ke rumah sakit. Iya. Pemeriksaan apa saja Bu yang udah Ibu lakukan? Ya, awalnya di ronsen, kemudian juga sempat diambil darah, terakhir diambil sampelnya gitu. Berarti udah periksa darah, udah di ronsen sama diambil sampel ya Bu ya? Iya. Oke. Sekarang Ibu kira-kira sudah tahu belum penyakitnya apa? Jelasnya belum tahu, yang cuma saya tahu kayak ada benjolan, karena ada benjolan jadi yang saya dengar kayak mengarah ke tumor atau mungkin ya seperti itu kan. Ya, masih belum jelas ya Iya. Bu ya. Jadi keluhannya dulu waktu pertama kali datang ke rumah sakit apa Bu? Awalnya karena saya tahu waktu saya lagi mandi ya dok, terus kayak merasa ada benjolan di sekitar payudara saya, terus jadi karena saya khawatir, jadi saya ke rumah sakit gitu. Awalnya cuma benjolan itu aja. Ya, berarti dulu awalnya datang ke rumah sakit Ibu karena ada keluhan benjolan di Iya. payudara kanan ya Bu Iya. ya. Oke. Jadi ya kalau sekarang itu benjolannya semakin membesar atau mungkin ada bertambah nyeri Ibu? Iya, semakin membesar dari yang awal saya rasa, terus juga ada rasa nyeri gitu dok. Bertambah nyeri ya. Oke, jadi Ibu, jadi di sini sudah ada status Ibu, sudah ada data Ibu ya, dimana di sini kita sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Nah dari hasil pemeriksaan itu sudah mengarah kepada satu jenis penyakit ya Bu ya. Penyakit serius dok penyakitnya? Ya nanti saya jelaskan ya Bu ya, Ibu tenang dulu ya. Nanti saya jelaskan lagi di mana penyakit ini. Nah, di mana Ibu penyakit ini insya Allah bisa kita atasi di rumah sakit ini ya Bu ya. Jadi Ibu jangan cemas dulu ya, nanti akan saya jelaskan. Nah Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan ini, benjolan itu kan kemarin sudah kita ronsen ya Bu ya. Juga ada kita sempat ambil sampelnya Bu ya sedikit ya. Nah sampel itu sudah kita kirimkan ke laboratorium dan hasilnya sudah keluar di sini ya Bu ya. Dimana dari hasil laboratorium itu memang akan bisa kita lihat gambaran dari sakit Ibu ya Bu ya. Oke, nah jadi sepengetahuan Ibu kalau misalnya kalau ada benjolan seperti itu biasanya apa Bu? Ini yang saya tahu ya dok, cerita di tetangga saya, kawan-kawan saya itu biasanya kanker dok. Apa saya kanker dok? Mungkin saya akan jelaskan dulu ya Bu ya berdasarkan dari data ini ya. Jadi Ibu tenang dulu ya, jangan cemas ya Bu ya. Oke, jadi kalau misalnya yang Ibu bilang tadi kan kanker, Ibu tahu apa pengertian dari kanker atau mungkin efek samping dari kanker? Kalau ada seseorang mengalami kanker itu kira-kira efek sampingnya apa? Apa yang akan dilakukan sama orang kanker itu Ibu tahu nggak? Saya nggak tahu jelasnya, tapi yang saya tahu biasanya kalau penderita kanker harus di kemo gitu dok. Ya, berarti yang Ibu tahu nanti kalau penderita dari kanker itu harus di kemoterapi ya Bu Iya. ya. Oke, saya paham Ibu khawatir, apalagi usia masih muda ya Bu ya. Terus kita usia masih muda, ketemu masalah, sudah berumah tangga, pasti kita pengen punya anak, nanti menyusuinya bagaimana ya Bu ya. Saya paham Ibu khawatir ya, tapi Ibu coba tenang dulu di sini ya Bu ya. Nah, jadi terus mungkin Ibu ada baca-baca di HP, di internet seperti itu, jadi tambah khawatir, jadi cemasnya jadi berlebih. Semalam bisa tidur Ibu? Nggak bisa dok, Udah mulai susah tidur ya Bu ya? karena mulai nyeri jadinya susah tidur. Ya, oke. Nah, jadi maksud saya bertemu sama Ibu hari ini memang untuk menerangkan apa yang sedang Ibu alami. Memang ini harus saya katakan, harus saya sampaikan kepada Ibu ya Bu ya, supaya tujuannya adalah langkah kita ke depan itu lebih baik dan lebih tepat, dan juga agar Ibu merasa lebih nyaman nantinya dalam pengobatan ya Bu ya. Ya Bu ya, jadi saya paham ya Bu ya tentang perasaan Ibu, mungkin Ibu khawatir, cemas ya Bu ya dalam menunggu hasil pemeriksaan ya Bu ya. Nah, jadi dari data kami yang ada ini Bu, memang ya yang Ibu alami itu memang mengarah kepada suatu bengkak, dan bengkak itu mengarah kepada tumor ya Bu ya. Nah, dari hasil pemeriksaannya itu terlihat adanya sel-sel yang pertumbuhannya itu agak cepat pertumbuhannya ya Bu ya. Kalau dalam istilah medis itu kita sebut dengan bersifat progresif, ganas selnya. Jadi ada kita temukan dari
pemeriksaan itu akan kita temukan ya Bu ya. Nah, jadi inti sebenarnya itu adalah dengan menemukan jenis dari sel yang ada di dalam benjolan tersebut adalah langkah kita ke depannya apa, seperti itu. Itu yang sangat penting ya Bu ya. Nah, jadi di sini saya tidak ingin langsung mengambil tindakan ataupun langkah-langkah selanjutnya tanpa memberitahu dulu penjelasan kepada Ibu. Makanya hari ini saya bertemu dengan Ibu untuk menyampaikan tentang hal ini ya Bu ya. Nah, Masih bisa kemungkinan sembuh tuh dok? insya Allah Bu, Ibu yang kuat, insya Allah bisa. Asalkan Ibu yakin sama Allah, Ibu konsisten dalam mengikuti terapi yang kita jadwalkan nanti, insya Allah ya Bu ya. Nah, jadi Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah saya jelaskan? Masih sangat sedih dok, saya juga khawatir gimana, apa masih bisa penyakit saya ini disembuhkan gitu dok. Ya, saya paham Bu. Mungkin kalau saya ada di posisi Ibu, saya juga akan sedih, akan kaget ya Bu ya. Tapi kita tidak boleh terus-menerus larut dalam perasaan itu, karena kita punya tujuan hidup ya Bu ya. Ibu harus kuat ya. Nah, jadi memang betul dari hasil pemeriksaan ini yang telah kita lakukan ini mengarah kepada keganasan ya Bu ya. Yang bahasa Ibu tadi itu adalah kanker ya Bu ya. Oke. Nah, jadi tapi Bu, alhamdulillahnya ada. Ibu masih harus banyak sekali bersyukur ya Bu ya. Nah, Ibu di sini masih segar, Ibu masih dapat beraktivitas, kemudian Ibu keadaan umumnya masih sangat baik ya Bu ya, seperti sekarang ini. Nah, dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu medis Bu, kalau misalnya kondisi pasiennya itu baik, maka nanti ketika kita lakukan tindakan, maka peluang untuk keberhasilannya itu akan lebih bagus ya Bu ya. Jadi Ibu harus kuat ya Bu. Nah, dan juga di sini saya sebagai dokter tidak bisa menjanjikan, wah Ibu ini tidak ada lagi benjolannya, Ibu sudah aman, sudah bersih, nggak ada lagi. Saya tidak menjanjikan itu Bu. Jadi tetap hasilnya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir yang maha kuasa ya Bu ya. Tapi saya di sini selaku dokter, saya bisa menjanjikan proses seperti yang sedang kita lakukan saat ini ya Bu ya. Yang Ibu khawatirkan itu memang benar ya Bu ya, memang terjadi kepada Ibu, memang Allah mentakdirkan itu kepada Ibu saat ini ya Bu Jadi ya. saya kanker dok? Ya, iya Ibu. Udah separah apa gitu dok? Tapi ini derajatnya itu masih tidak terlalu parah ya Bu ya, masih kecil. Jadi makanya nanti ini kita bantu dengan pengobatan. Nah, kalau untuk pengobatan sendiri Ibu pernah dengar ada obat kemoterapi, obat kanker? Enggak ya. Jadi nanti obat ini namanya sitostatika. Jadi kita nanti akan berikan obat ini 6 kali ya Bu ya, 6 kali, 1 kali per 3 minggu. Tapi kita yang penting sekarang kondisi Ibu dulu harus baik. Kalau kondisi Ibu kurang baik, kita tidak bisa melakukan terapi ya Bu ya. Nah, jadi efek samping dari obat itu memang ada Bu, seperti mual, muntah, kemudian rambut rontok dan lain sebagainya. Tapi kami di sini mengurangi, meminimalisir semaksimal mungkin efek samping yang terjadi dari obat tersebut ya Bu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi sekarang yang penting adalah bagaimana Ibu nyaman dalam menjalani pengobatan. Karena Bu, kalau efeknya itu Ibu terlalu takut, Ibu terlalu cemas, seperti itu akan berdampak kepada daya tahan tubuh Ibu. Nah, kalau daya tahan tubuh Ibu itu menurun, maka proses dalam menjalani pengobatan ini juga kurang bagus nanti ya Bu ya. Jadi kalau stres itu bisa menurunkan daya imun kita itu turun Bu ya. Nah, jadi kita akan menjalani prosesnya ini nanti bersama-sama ya Bu ya, satu persatu, tahap demi tahap kita akan jalani. Nah, jadi gimana sekarang? Ibu sudah paham dengan apa yang sudah saya jelaskan? Alhamdulillah. Nah, oke. Jadi nanti kita akan melakukan terapi ya Bu ya 6 kali dengan menggunakan obat. Nah, dimana nanti kan untuk kanker ini sendiri Bu, nanti akan melakukan pengobatan dan setelah itu kita akan follow up kembali, kita cek lagi Bu. Nah, mudah-mudahan dia habis, tidak ada lagi ya Bu ya. Ya, tapi nanti kalau memang responnya itu kurang bagus, kita akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Nah, jadi biasanya kemo ini diambil jaringannya Bu ya, diambil jaringannya, kemudian baru kita kemoterapi.
dan nanti dokter bedah juga akan memutuskan mungkin dia sudah sebesar apa, mungkin itu akan diambil sampai jaringan di ketiak ya. Nah mungkin ibu agak sedikit kurang nyaman ya. Ya, tapi di sini pengalaman pasien-pasien kami yang sudah menjalani operasi pengambilan jaringan ini, memang awalnya dia cemas, kemudian khawatir ya Bu ya, tapi setelah operasi itu akan kembali seperti semula. Karena Bu, kalau kita tidak menjalani terapi ini, khawatirnya nanti tumor ini dia akan menjalar ke tempat yang lain, ke sebelahnya. Nah, jadi kita harus bereskan yang satu ini dulu. Atau kalau dia tidak menyebar ke yang sampingnya, mungkin dia akan menyebar ke organ-organ yang lain, seperti itu. Jadi kita bereskan yang satu ini dulu ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Mumpung sekarang ini kondisi ibu sedang baik, kita akan mumpung ini kondisi ibu sedang baik, ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan tindakannya Bu ya. Nah seperti itu. Nah jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwa kondisi penyakit ibu ini tidak sederhana ya Bu ya, tapi ibu harus yakin ya Bu ya, dan insya Allah itu bisa kita lakukan di rumah sakit ini. Dan juga nanti saya sarankan kepada ibu, kalau misalnya ada yang ingin ibu tanyakan, ibu ragu, ibu ingin bertanya, ibu boleh bertanya kepada saya, kepada kami yang berada di rumah sakit ini. Jadi supaya nanti ibu tidak bingung, kemudian tidak apa lagi bahasanya, menanyakan kepada kami, sehingga bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Ya, mengalami rasa tidak nyaman dan sebagainya bisa mempengaruhi perjalanan penyakit. Baik Ibu, jadi saya sarankan juga kalau misalnya ada yang ingin Ibu tanyakan, ada yang ingin Ibu sampaikan, mungkin keraguan Ibu, apa yang Ibu belum paham, Ibu boleh tanyakan kepada saya ya Bu ya. Dimana di sini? Lagi? Ibu bisa bertanya kepada saya. Ibu bisa bertanya kepada kami, sehingga ibu bisa mendapatkan jawaban yang tepat, dan ini tidak mempengaruhi proses dan ya agar tidak mempengaruhi proses perjalanan dari penyakit dan juga proses dari pengobatan ya Bu ya. Nah, oke. Sampai di sini penjelasan saya. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Sampai di sini penjelasan saya. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan Bu? Iya Dok, jadi kapan saya bisa mulai pengobatannya gitu Dok? Ya baik. Jadi ini akan segera kita jadwalkan ya Bu ya. Yang penting di sini adalah keadaan ibu ya Bu ya. Keadaan ibu harus sehat dulu, karena nanti sebelum kita melakukan ke pengobatan ini, ibu akan dicek dulu keadaannya, akan diperiksa darahnya dan dikirimkan ke laboratorium ya Bu ya, terutama HB nanti di situ. Nah, kemudian yang terpenting adalah sekarang Ibu harus banyak-banyak berdoa, ibu harus yakin, ibu tidak boleh frustasi atas apa yang ibu hadapi sekarang, seperti itu. Jadi ibu harus berlapang dada seperti itu ibu ya. Yang penting sekarang adalah keadaan ibu, semangat ibu untuk menjalani proses demi proses yang akan kita jalani ini nantinya ya Bu ya. Mungkin kita kalau mendengarkan berita yang tidak nyaman, pasti kita sebagai manusia yang normal kita sedih, tapi kita tidak boleh berlama-lama berada di situ karena kita punya tujuan hidup ya Bu ya. Karena kita punya tujuan hidup ya. Nah, mudah-mudahan Allah mempermudah proses pengobatan ini dan memberikan kekuatan kepada ibu ya Bu ya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi dengan saya ya Bu ya. Semoga Allah mudahkan ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Dok.